Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak fasilitator PSP Angkatan 2 yang kami hormati, Bapak pengawas pembina yang kami hormati pula, serta Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Pringabaya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini, selain kita tadi sudah melaksanakan kegiatan upacara bendera memperingati Hari Pahlawan, hari ini kita juga kedatangan kunjungan lapangan dari fasilitator kita untuk memonitor dan mendampingi kita dalam melaksanakan kurikulum merdeka di sekolah kita. Karena seperti yang sudah ditentukan bahwa sekolah kita termasuk ke dalam level 2. Level 2 itu artinya moderat, katanya Pak fasilitator. Moderat itu hampir mandiri lah. Dan ini setelah saya tanya-tanya tadi, itu di mana dasarnya, katanya itu dari hasil pretest post-test waktu pelatihan Pak War yang sebulan itu, pelatihan komite pembelajaran. Ini nilainya bagus-bagus. Dan begitu juga waktu IKM itu nilainya bagus, sehingga kita kena level 2 moderat. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat. Bapak Ibu sekalian dan Bapak fasilitator serta Bapak pengawas, untuk dimaklumi bahwa yang hadir ini kita adalah semua guru, baik yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9, walaupun sebenarnya sasarannya adalah di kelas 7 yang saat ini sedang melaksanakan kurikulum merdeka. Tetapi kami berpikir bahwa ilmunya yang penting. Jadi ilmu dari hasil pendampingan pada saat ini yang penting. Toh juga nanti tahun-tahun ke depan itu semua akan melaksanakan kegiatan itu, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Tahun depan kita sudah kelas 7 dan 8, tahun depannya lagi sudah semua harus melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka. Oleh karena itu kami memandang perlu bahwa tidak hanya kelas 7 saja yang dihadirkan, tetapi semua kelas 7 bisa mengambil manfaatnya langsung tadi implementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kelas 8-9 bisa diambil ilmunya untuk tahun-tahun depan, persiapan tahun depan. Nah, kemudian Bapak Ibu guru, di depan kita ini paling kanan itu namanya Bapak Lukmanul Hakim MPD. Dia adalah fasilitator di sekolah kita, fasilitator program sekolah penggerak Angkatan 2 dan kenanya di sekolah kita. Sehari-hari melaksanakan tugas sebagai pengawas, Pak, pengawas SD wilayah Wadasaba Pringabaya. Oh iya. Terus kalau tengah aja saya kira nggak perlu diperkenalkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama membuka kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak fasilitator dan pengawas untuk memberikan kami arahan, bimbingan agar pelaksanaan tugas sehari-hari bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih dari saya pengantarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fasilitator Sekolah Negara, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 3 Penjabaya yang saya hormati juga. Alhamdulillah kita sudah dapat melakukan kunjungan lapangan di sekolah ini, dan ketika terutama tiap pribadi tadi sudah mengamati Ibu Guru menyampaikan tentang ekspresi. Memang ekspresi itu tidak bisa dibahas hanya dalam 1 atau 2 jam. Tadi yang dibahas tentang muka. Muka itu ada mata, ada hidung, ada mulut. Tentu ekspresi ini kaitannya dengan keadaan. Bagaimana matanya kalau sedang marah, bagaimana matanya kalau sedang bahagia, bagaimana bentuk atau gerakan matanya ketika sedang sedih, dan lain sebagainya. Padahal kan kita tahu bahwa ekspresi itu banyak. Yakin saya tidak bisa diselesaikan hanya 2 jam, itu yakin. Marah, sedih, bahagia, itu tadi kan harapan kami, harapan tiang sendiri. Ekspresi itu kan ada ragu-ragu, ada bimbang, ada malu. Itu kan ekspresinya berbeda-beda. Nah, mungkin pertemuan berikutnya bisa dihubung-hubungkan. Nah, selain dari ekspresi wajah, tentu ada ekspresi bagaimana tangannya, bagaimana badannya, bagaimana kakinya. Kalau ekspresi wajahnya sedih, kok tangannya bahagia, ya kan tidak nyambung. Nah, di samping itu, ekspresi itu ada yang dengan posisi diam, ada juga yang dalam posisi bergerak, tentu berbeda-beda. Nah, saya yakin itu tidak mungkin diselesaikan hanya dalam 1 atau 2 jam. Nah, mudah-mudahan pertemuan berikutnya dibahas tentang itu. Ya, itu berkaitan dengan ekspresi. Nah, yang kedua, kalau saya lihat tadi siswa kelihatannya belum menjiwai. Misalnya Ibu Guru menyampaikan bagaimana ketika bahagia pada ekspresi, bagaimana kalau sedih. Sedih, saya lihat di sekitar itu masih ada anak yang tertawa. Nah, berarti kan belum menjiwai itu. Nah, walaupun sudah dipancing oleh Ibu Gurunya, bahagia, misalnya yang putri diberikan gaun atau gamis, nah, kan sudah pancingan itu untuk menjiwai bagaimana ekspresi wajahnya. Nah, harapan kami ya, pancingan itu mungkin bisa dengan dibunyikan tape atau disetelkan video, atau berkaitan dengan yang tadi, yang sedih ke, yang bahagia ke, yang ragu-ragu atau bimbang atau bahkan malu. Itu harapannya seperti itu. Tentu itu nggak bisa diselesaikan hanya 1-2 jam, nggak bisa itu. Mesti harus ada waktu-waktu panjang untuk membahasnya. Nah, mungkin akan lebih panjang lebar dan secara detail nanti akan disampaikan oleh Bapak Fasilitator berkaitan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak pengawas pembina yang saya hormati, Bapak Kepala SMPN 3 Penjabaya yang saya hormati, singkatnya Bapak Ibu Guru
yang hadir di ruangan ini yang saya banggakan. Mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya. Termasuk hari ini kita diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesempatan sehingga dapat bersilaturahim di sini dalam rangka mengikuti kegiatan ya. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan kunjungan ya, kegiatan pendampingan sekolah penggerak. Salawat serta salam mari kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut kita berdiskusi, saya ingin menjelaskan dulu tujuan kegiatan kita pada hari ini. Judul kegiatan kita hari ini adalah kunjungan ke satuan pendidikan. Kunjungan ke satuan pendidikan itu adalah salah satu bentuk dari pendampingan sekolah penggerak ya di angkatan 2. Kunjungan sekolah ini hanya sekali saja yang luring ya dalam 1 tahun ini. Jadi hanya ini kunjungan sekolah itu. Lamanya adalah hanya 3 JP ya. Kita sudah memulai kegiatannya dari tadi. Ini judul kegiatan kita ya, kunjungan sekolah, kunjungan ke satuan pendidikan ya. Sekali lagi ini adalah salah satu model pendampingan di setiap sekolah penggerak ya, angkatan 2 ada kunjungan sekolah, kunjungan ke satuan pendidikan selama 3 JP. Dan ini hanya berlaku hanya sekali dalam setahun gitu. Yang lainnya adalah secara daring. Untuk bulan November ini memang ada beberapa kegiatan pendampingan ya, salah satunya ini. Kemudian nanti minggu depan mungkin ada lokakarya perancang pembelajaran 2 dan ada lokakarya toleransi 1 atau berkebinekaan global. Kemudian ditambah dengan forum BMU ya yang biasa kita lakukan tiap bulan itu. Beberapa teman di sini kan sering hadir di secara daring ya. Kegiatan PMU setiap bulan memang harus dilaksanakan untuk sekolah yang model pendampingannya intensif. Tetapi kalau kita di sini memang model pendampingannya harusnya moderat gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala ya, kenapa sekolah ini menjadi model pendampingan moderat. Moderat itu di atas level intensif ya. Kalau intensif itu tiap bulan dia PMU gitu. Tapi kalau kita tidak wajib tiap bulan gitu. Harusnya sekali dalam 2 bulan PMU-nya. Hanya saja kalau ada permintaan ya silakan apa-apa gitu. Tapi kewajibannya itu sekali dalam 2 bulan. Itu namanya moderat. Kenapa kita moderat sudah dijelaskan oleh Pak Kepala tadi ya. Sekolah ini ternyata bagus hasilnya di pelatihan, kemudian pembelajaran dan pengimbasan di GHT. Nah seharusnya juga hari ini karena ini sekolah yang kategori 2, maka dia kena juga monet dari BGP. Harusnya hari ini kalau di jadwal ada orang BGP yang hadir ke sini. Sekolah-sekolah yang kategori 2 itu kena monet dari BGP. Hanya saja kelihatannya orang BGP belum ada komunikasi ya, mungkin kendalanya apa nanti kita lihat. Ya, apa agenda kunjungan sekolah ini? Sebetulnya hanya 2 saja ya. Yang pertama agendanya adalah harus ada observasi pembelajaran. Itu 1. Dan ini sudah kami lakukan tadi pagi ya di kelas 7 berapa tadi? 7P ya. Yang Bu gurunya Bu Zuh ya. Kemudian kegiatan kedua kita nanti ya sekarang ini maksud saya adalah kita diskusi saja modelnya ya. Karena kalau di klubnya kan sudah selesai ya, di klub komite pembelajaran itu
selama 24 hari itu. Jadi tidak ada diklat lagi, kita hanya diskusi saja nanti modelnya ya, termasuk nanti mengidentifikasi kira-kira kendala apa yang kita hadapi ketika kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, terutama di 7. Jadi kita diskusi saja nanti. Untuk observasi pembelajaran sebetulnya sudah dibahas oleh Pak Pengawas tadi ya, temuan-temuannya seperti itu ya. Hanya saja memang saya ingin melengkapi sedikit saja ya. Tadi kita melihat Bu Zuh itu kelihatan capek sekali gitu. Mana Bu Zuh? Capek nggak Bu Zuh? Kira-kira menurut Bu Zuh capeknya karena apa? Kontrol anak. Mengontrol anak. Terus apa lagi? Tadi lihat Bu Zuh kan keringetan gitu. Bukan karena kami berdua ada kan, tapi memang benar-benar keringetan gitu. Keringetan karena capek maksud saya. Apa yang menurut Bu Zuh? Yang membuat Bu Zuh kelihatan capek kami kenal sana kemari berteriak-teriak gitu. Ya. Kontrol anak, betul. Apa lagi? Kalau teriak-teriaknya kira-kira karena apa? Memang begitu, Pak. Oh, memang begitu. Tiap hari teriak-teriak. Dan memang caranya begitu mungkin, Pak. Oke, baik. Kalau menurut Bu Zuh kira-kira ada apa? Dan keluar ada trik nggak yang bisa kita lakukan supaya tidak terlalu capek seperti itu? Media, Pak. Media, oke. Iya, betul sekali. Terus apa lagi? Metode. Metode yang mungkin bervariasi ya. Metode pembelajaran yang inovatif mungkin, Pak. Iya. Jadi sudah bisa melakukan jalan keluar sendiri ya, kira-kira supaya mengurangi ya, kira-kira mengurangi berteriak ya. Berarti yang saya maksud itu bukan karena suaranya berantang ya, tapi karena Bu Zuh harus memberikan instruksi-instruksi dari awal ya. Tenang kira-kira Bu Zuh ya. Instruksinya itu semua dari Bu Zuh dari pagi sampai akhir kegiatan pembelajaran. Saya kira itu yang membuat Bu Zuh. Kan tadi Bu Zuh sudah punya jalan keluar ya. Ternyata harus ada medianya mungkin. Kemudian metode pembelajarannya yang bervariasi ya gitu ya. Masih tugas center, Pak. Itu bisa benar sekali. Jadi kita refleksi saja kan Bu Zuh. Jadi saya tidak akan mencari yang mana yang kurang, tapi Bu Zuh yang menemukan sendiri gitu ya. Termasuk menemukan jalan keluarnya. Gitu. Ya kita bisa menyaksikan ya bagaimana Bu Zuh kesana kemari ya, kemudian membangun situasi ya, mau berusaha ya membangun situasi pembelajaran yang kondusif ya. Tetapi kalau memang tadi Pak Pengawas juga sudah menyampaikan, kalau dipersiapkan mungkin medianya tadi, kemudian metode pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian pembelajaran yang lebih kreatif ya, memanfaatkan media-media yang banyak sekali tersedia. Tadi sudah sebetulnya ada ya, itu yang menggunakan YouTube ya, hanya mungkin di variasinya lebih diperbanyak gitu. Nah nanti Bu Zuh juga di samping ya Bu Zuh, maksud saya teman-teman lain juga nanti kita mengungkapkan di sesi diskusi, nanti kita mengungkapkan kira-kira kendala yang ditemukan Bu Zuh itu apa iya juga kita temukan ya waktu di kelas kita masing-masing, waktu kita mengajarkan mata pelajaran kita masing-masing gitu. Kita ungkapkan di sini gitu. Ini sebagai apa ya? Sebagai basis kita nanti melakukan refleksi ya, melakukan perbaikan ya. Jadi kita identifikasi kendala-kendala yang kita temukan, termasuk yang sudah disebutkan oleh Bu Zuh tadi. Di samping itu, topik-topik diskusi kalau muat nanti ya, kalau muat
kita perluas terkait dengan tahapan-tahapan implementasi kurikulum ini secara menyeluruh ya, mulai dari perancangannya, kemudian perancangan ATP dan seterusnya. Nanti kita perluas kalau muat waktunya ya. Ya bukan hanya perancangannya, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Ini jadi topik-topik kita ya. Termasuk di sini kita akan mendiskusikan juga atau mengidentifikasi hambatan-hambatan tadi. Hambatan yang bagian mana ya, bagian yang ini kritikannya, pendanaannya, teknologinya dan seterusnya. Nah, jadi ini akan menjadi topik kita ya di sesi diskusi ya, sesi diskusi saja ya, kita diskusi. Silakan kita nanti mengungkapkan ya, terutama terkait dengan topik-topik ini ya, topik-topik yang ada ini. Kira-kira bagian mana yang masih kita mengalami kendala misalnya, atau bagian-bagian yang sebetulnya sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi saya selaku fasilitator akan menghimpun data, gitu. Menghimpun data sebagai laporan, ya, agar kami bisa memformat model pendampingan yang akan kami lakukan ke depannya. Gitu. Itu yang maksud dari kunjungan sekolah ini. Jadi gitu ya. Jadi kita mulai saja ya. Kita mulai dari kita coba refleksi ya di tahapan-tahapan implementasi pembelajaran ini, mulai dari perancangan kurikulum. Tapi kalau kurikulum sudah kita lewati saja ya. Yang mungkin kita bisa diskusikan ini mulai dari perancangan alur ya, terutama di kelas 7, perancangan alur tujuan pembelajaran, kemudian perancangan pembelajaran ya, kemudian penggunaan dan perangkat ajar dan seterusnya. Saya mulai dari Bung Zuh dulu yang sudah ya. Silakan Bu Zuh. Mulai dari topik yang kedua, 3, keempat. Itu saya dulu. Sesuai dengan mapel yang Bung Zuh ampuh ya. Silakan Bu Zuh. Baik Bapak, jadi saya mengampu pelajaran seni teater Bapak. Kebetulan bukunya juga belum ada Pak, karena ini pelajaran baru. Jadi saya cari sendiri berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan dulu di bangku kuliah Pak. Kebetulan dulu di bangku kuliah saya mengikuti salah satu kegiatan ekstra, yaitu di FKIP saya mengikuti teater putih Pak. Jadi dipercayakan sama Pak Kepala Sekolah mengampu pelajaran seni teater. Pada dasarnya saya guru bahasa Indonesia Pak. Tapi di kurikulum Merdeka ini baru pertama kali seni teater Pak. Jadi masih kebingungan Pak. Karena saya lihat di kita cari di Merdeka Mengajar juga tidak ada Pak modulnya. Buku siswanya tidak ada. Jadi masih bingung Pak untuk yang selanjutnya seperti apa. Itu Pak kendalanya. Perancangan ATP-nya belum berarti. ATP kemudian mungkin modul ajarnya berarti belum sampai di sana Bu Zuh. Ada sih Pak, cari di internet ya. Untuk yang kelas 7 untuk seni teater itu dia pantomim. Kemudian Bu Zuh sudah lihat CP-nya. CP untuk seni teater maksud saya. iya Pak, ada. Sudah ya? Iya. Dibacakan Pak? Ya, coba. Betul yang ini, Bu Zuh, yang di depan, betul? Sama ya? Sama Pak. Sama ya? Nggih. Ini ya CP-nya. Nggih Pak. Terus yang sudah Bu Zuh lakukan, sudah dijabarkan menjadi TP dan ATP ini? Atau belum sama sekali? Baru sampai tujuan pembelajaran Pak. Yang belum modul.
modul ajar. Iya, saya kebingungan Pak untuk format modul ajarnya, apakah kita buat seperti RPP tapi namanya modul, untuk anunya Pak formatnya masih bingung. Bu Zunda bukan anggota komite pembelajaran ya, guru bukan. Oh, Bukan, Pak. Berarti tidak ikut diklat KP kemarin ya, tidak ikut diklat, hanya ikut pengimasan yang IHT. Inggih Pak. Ya. Itu saja Bu Zul. Inggih Bapak. Ya baik. Ya Bu Zul sudah menyampaikan apa yang dialami ya di Mapal Seni Teater ya. Ya memang tidak bisa kita pungkiri bahwa perangkat yang ada di PMM itu sangat terbatas ya, terutama di mapel-mapel tertentu ya, seperti di seni teater ini memang belum ada gitu ya, belum ada. Itu sebabnya Bu Zul kesulitan di bahan ajar misalnya ya, kemudian apalagi modul ajar ya tidak ada. Ini memang akan menjadi tugas kita ya sementara gitu ya. Memang kita tidak akan di awal implementasi kurikulum merdeka ini tidak akan meminta yang lengkap sempurna, tidak akan begitu ya. Kita mulai dari apa yang ada ya. Kalau yang ada hanya CP, ayo kita coba kembangkan menjadi TP misalnya, kita kembangkan menjadi ATP. Kemudian sedikit demi sedikit mungkin dicoba modul ajarnya ya. Yang modul ajar itu sama dengan RPP Bu Zul ya, sama. Ya. Hanya saja lebih lengkap saja gitu. Ya.